wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rindu semuanya, bertemu lagi bersama saya podcaster Gusti Amrita, podcaster yang selalu dinanti dan selalu dirindukan. Alhamdulillah pada hari ini di ruang kerinduan bersama kita sudah hadir dari Kepala UPT Labkesda Kabupaten Pasaman, Ibu Mulfia Gusni. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Terima kasih Bu, silakan duduk Ibu di kursi kerinduan kita pada hari ini. Baik sahabat rindu, pada hari ini alhamdulillah ya sudah hadir ini Ibu Mulfia Gusni SKM selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Pasaman. Baik sahabat rindu, kita ingin tahu ini sebenarnya perubahan nama dari Labkesda menjadi Labkesmas, tentu ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita sahabat rindu semuanya. Nah, kita ingin dengar ini Bu If, kira-kira ini perubahan nama itu gimana sejarahnya atau kira-kira apa sih maknanya atau artinya gitu, karena sahabat rindu juga belum tahu ini kira-kira Labkesmas itu apa sih, tujuannya apa, bagaimana gitu. Nah, kita ingin dengar ini dari Kepala UPT Labkesda Kabupaten Pasaman, Labkesmas itu apa sebenarnya? Disilakan ini Bu If. Baiklah sahabat rindu, sesuai dengan pertanyaan dari podcaster kita yang cantik ya. Oh ini kita akan coba menjelaskan sesimpel dan seringkas mungkin biar kita tidak ribet-ribet gitu, karena apa yang simpel, apa yang ringkas itu bisa langsung dicerna oleh sahabat rindu semuanya. Mengenai perubahan nama dari Labkesda jadi Labkesmas, sebenarnya ceritanya panjang sekali kalau diurut ke belakang, karena ini terjadi setelah terjadinya kasus COVID ya Bu If ya, COVID-19. Jadi berawal dari situlah makanya terbentuknya Labkesmas ini, karena sejak kasus itu terjadi maka di seluruh Indonesia ini wajib tiap kabupaten kota itu ada Labkesda. Setelah ada Labkesda, baru nanti peralihan perubahan namanya di Labkesmas. Karena kalau Labkesda itu sifatnya lebih agak sedikit terdaerah gitu, terotonom gitu. Jadi kalau terspesifik gitu. Tapi kalau Labkesmas ini dia menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maka dari situlah cikal bakal adanya Labkesmas ini. Setelah Labkesda, kemudian BSL 2, kemudian Labkesmas. Labkesda Kabupaten Pasaman, dia sudah bisa melayani semua pemeriksaan laboratorium. Contohnya yang pertama, laboratorium klinik. Kemudian yang kedua, laboratorium farmakmin. Yang ketiga, laboratorium masyarakat. Itu pemeriksaan malaria, kemudian pemeriksaan dan lain-lainnya. Pokoknya yang darah lengkap ada dalam masyarakat ya. Pemeriksaan darah lengkap juga bisa ya? Darah lengkap, urin lengkap bisa. Semuanya kita maksudnya kita memang diberdayakan dan disiapkan untuk menghadapi semua kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sekarang Labkesmas itu ada tingkatannya. Jadi setelah Labkesmas itu ada sekarang dari tier 1 sampai tier 5. Jadi ada 5 tingkatannya. 5 tingkatannya. Yang pertama, tier 1 itu ada laboratorium di puskesmas, tingkat puskesmas, kecamatan. Kemudian yang tier 2 itu adanya di kabupaten. Jadi rujukan dari tier 1 ke tier 2. Jadi tier 3 itu adanya di provinsi. Nah, itu Labkes provinsi. Jadi 1, 2, 3 provinsi. Kemudian ada tier 4. Tier 4 ini sifatnya regional. Ada satu lagi yang paling tinggi itu tier 5 itu adanya di pusat, di Jakarta. Gitu. Baik, jadi Bu If, kalau misalnya gini, ada kategorinya gitu. Tier. Kalau misalnya dari tier 1 ini mau ke tier 5 boleh nggak gitu? Atau di tier 1 ke tier 3 boleh nggak itu? Biar sahabat rindu tahu ini. Kira-kira nanti loncat aja gitu kan. Enggak deh, biar cepat gitu. Tier 1 ke tier 4 aja gitu ya. Contohnya seperti ini, umpamanya ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa diakomodir di tier 1, kemudian dirujuk ke tier 2. Kemudian tier 2 itu tidak bisa melaksanakannya, kemudian dirujuk lagi ke tier 3 dan seterusnya seperti itu. Berarti harus sistematis sahabat rindu. Oke. Nah, baik sahabat rindu, sangat kompleks ya penjelasan dari Kepala UPT Laboratorium Labkesda kita Kabupaten Pasaman. Mengapa dari Labkesda menjadi Labkesmas? Baik sahabat rindu semuanya, ini Bu If ya. Selama menjadi Kepala UPT Labkesda Kabupaten Pasaman tentu ini banyak hambatan, tantangan ya Bu If ya.
dan juga rintangan ini yang dialami oleh Ibu If dan bersama seluruh tim. Dan sahabat rindu ingin tahu ini Bu If, kira-kira hambatan apa yang Ibu alami dan bagaimana caranya? Apa alternatif pemecahan permasalahannya supaya nanti Labkesmas ini ke depan itu bisa lebih baik pelayanannya, dan juga masyarakat tentu ini bisa memanfaatkan dan bisa menggunakan, dan otomatis ini bisa meningkatkan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Silahkan ini Bu If. Oke, baik sahabat rindu semuanya. Terkait dengan kendala hambatan yang kami alami di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasaman selama ini, yang pertama adalah terkait dengan SDM. Tapi jangan khawatir Sumber sahabat daya rindu. manusia ini ya, Bu tapi If, jangan ya. khawatir, kita tetap berproses, kita mengusahakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, bagian kepegawaian, kemudian langsung ke BKPSDM melalui Dinas Kesehatan. Tetap kita usahakan melengkapi SDM, dan alhamdulillah sebahagian besar sudah terpenuhi dengan pengangkatan P3K. Dan sekarang kita tetap usahakan yang masih ada sebagian kecil yang belum terpenuhi dengan pengangkatan PNS karena formasinya tidak tersedia di P3K. Kemudian itu sekarang sedang berproses. Jadi Baik. kita sudah beberapa kali DES dengan pihak kementerian, bersama dengan Dinas Kesehatan, DES, supaya gimana kita bisa menggait dan mendapatkan alat tersebut dengan memenuhi kriteria-kriteria. Baik, terima kasih Bu If. Kita berbicara pada hari ini itu sangat bermanfaat ya untuk kesehatan masyarakat, terutama ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Tadi sudah dijelaskan ini sama Bu If bahwasanya Labkesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yang memang pada hari ini sahabat rindu semuanya bahwasanya Labkesmas itu sangat kompleks, bisa untuk pemeriksaan laboratoriumnya tentang TB, klinis dan lain sebagainya. Sahabat rindu, makanya pada hari ini kita adakan sosialisasi kepada sahabat rindu semuanya tentang Labkesmas itu. Di penghujung ini Bu If, kita ingin dengar ini ya, sahabat rindu juga ingin tahu ini kira-kira ke depan harapan atau sebagai closing statement dari Bu If selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Pasaman apa gitu, closing statementnya Bu If, silakan Ibu. Oke. Jadi sekarang seperti ini sahabat rindu, sesuai temanya. Sekarang kita kan ada di ruangan rindu. Ya, di ruang rindu ya Bu. Terus Ya. ini bangkunya Ini meja kerinduan dan kursi kerinduan. Jadi sesuai dengan temanya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya Labkesda Kabupaten Pasaman yang sekarang sedang menuju perubahan nama menjadi Labkesmas adalah Labkesmas atau Labkesda yang selalu dirindukan oleh sahabat rindu. Amin. Ya Allah Rabbil Alamin. Baik, terima kasih Bu If ini pada pagi hari ini ya Bu If ya. Semoga berbagi ilmu dengan sahabat rindu semuanya bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di Cubada Rindu lainnya, dan otomatis bersama podcaster Gusta Amrita, podcaster yang selalu dinanti dan selalu dirindukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.